Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji PPG dalam jabatan, perkenalkan saya Imam Hanafi, Sarjana Pendidikan. Saya guru bimbingan dan konseling di SMK Negeri 1 Suboh Situbondo, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 program studi bimbingan dan konseling di LPTK Universitas Hamzanwadi tahun 2022 dengan nomor induk mahasiswa 22050101042. Pada hari ini, Selasa 13 Juni 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja layanan konseling kelompok dengan teknik dispute kognitif di SMK Negeri 1 Suboh Situbondo. Berikut video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai layanan konseling kelompok ini, alangkah baiknya setiap akan melaksanakan suatu kegiatan kita biasakan awali dengan berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita cita-citakan, agar apa yang akan kita laksanakan bisa berjalan dengan lancar dan bisa menuai manfaat untuk kita semua. Di antara kalian ada yang siap memimpin doa? Saya, Pak. Ya, silakan Anda Kevin. Sebelum kegiatan kita mulai, marilah kita berdoa sesuai keinginan masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Mas Kevin. Bapak mengucapkan selamat datang di ruang konseling kelompok ya, di ruang BK SMK 1 Suboh, dan Bapak juga mengucapkan banyak terima kasih kepada kalian karena sudah berkenan hadir dan berkenan mengikuti layanan konseling kelompok pada pagi hari ini anak-anak ya. Apakah anak-anak sehat semua pagi hari ini? Sehat semua ya? Alhamdulillah, berarti kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa nikmat sehat anak-anak ya. Sehingga dengan nikmat sehat tersebut kita semua bisa melaksanakan aktivitas yang baik ya. Salah satu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita, yaitu dengan cara kita melaksanakan hal baik anak-anak ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah kalian pada pagi ini sudah melaksanakan hal baik anak? Sudah. Sudah semua? Sudah. Kira-kira hal baik apa yang telah kalian lakukan di pagi hari ini? Saya, Pak. Ya, silakan Anda Kevin. Membantu ibu memasak, Pak. Mas Kevin bisa memasak? Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah bisa memasak. Silakan. Siapa? Ya. Merapikan tempat tidur, Pak. Merapikan tempat tidur ya Mas ya. Oke, itu karena sudah dewasa, harus dirapikan ya tempat tidurnya ya. Selanjutnya? Saya, Pak. Alhamdulillah kalian sudah menyampaikan ya hal baik kalian. Mudah-mudahan kedepannya hal baik yang telah kita lakukan bisa ditingkatkan dan bisa menjadi orang yang lebih bermanfaat untuk orang lain juga ya. Sebelum melanjutkan, Bapak akan memastikan kehadiran kalian terlebih dahulu. Enggak, silakan gantian ya. Ya, bagus. Dilanjutkan ke Mas Bayu. Lanjut kita ya. Ya, terima kasih kalian sudah mengisi daftar hadir. Apakah sudah saling mengenal? Belum. Ada yang sudah? Ada yang belum. Baik, formatnya berbeda. Yang pertama mengucapkan salam, terus menyebutkan nama kalian, terus hobinya apa dan cita-citanya apa ya. Nanti yang mau kenalan terlebih dahulu silakan berdiri ya. Ya, monggo saya persilakan pada Mas Kevin terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Kevin Harsandi. Hobi saya membaca komik. Cita-cita saya adalah astronot. Silakan. Oke, selanjutnya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Febria Angga Rizky. Hobi saya membaca novel dan cita-cita saya sebagai penulis. Oke, anak-anak sudah memperkenalkan diri semua dan juga menyampaikan atau mengungkapkan cita-citanya. Mudah-mudahan cita-cita kalian bisa terkabul dan ada ya. Amin. Dan apakah pernah melaksanakan layanan konseling kelompok? Belum pernah sama sekali? Belum. Dan mungkin sudah tahu apa itu konseling kelompok, anak-anak? Belum paham juga apa itu konseling kelompok ya. Baik, kalau kalian masih belum paham dan belum pernah mengikuti layanan konseling kelompok, Bapak akan memberikan penjelasan ya tentang layanan konseling kelompok terlebih dahulu. Konseling kelompok itu anak-anak merupakan ya salah satu layanan dari bimbingan konseling, yang mana tujuan dari layanan konseling kelompok ini yaitu untuk mengentaskan permasalahan dari siswa atau anggota kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Ada 4 asas yang harus kita patuhi bersama. Yang pertama yaitu asas keterbukaan. Nah, dalam asas keterbukaan ini Bapak harapkan nanti kalian bisa mengungkapkan permasalahannya masing-masing secara terbuka. Tidak ada yang ditutup-tutupi, ada ya. Terus yang kedua adalah asas dari layanan konseling kelompok ini yaitu asas kekinian, yang mana ya, permasalahan yang akan kalian ungkapkan ya, akan kita bahas nantinya harus permasalahan yang sifatnya baru yang kalian alami pada saat ini. Yang ketiga, asas kesukarelaan, yang mana Bapak harapkan ya, kalian menghadiri bimbingan konseling ini yaitu dengan keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun ya. Dan asas yang keempat adalah ya, yaitu asas kerahasiaan. Apapun yang kita bahas pada kesempatan kali ini itu tidak boleh disampaikan atau diinformasikan kepada orang lain ya. Baik itu permasalahan dari temannya, solusi yang diberikan ya, yang bersifat rahasia nantinya jangan sampai disampaikan kepada orang lain. Bisa dipahami kan? Bisa. Oke. Topik kita pada layanan konseling kelompok kesempatan hari ini, ayo tingkatkan rasa percaya dirimu. Yang mana ya, Bapak melaksanakan layanan konseling kelompok pada pagi hari ini berdasarkan hasil analisis DCM, daftar cek masalah. Terus ada informasi juga dari guru bapak kalian ya. Kemarin ada yang ke Pak Imam, Pak, sepertinya ada itu kurang percaya diri Pak Imam ketika ada pelajaran di dalam kelas seperti itu anak-anak. Itu kenapa Bapak mengundang kalian ke ruang BK untuk melaksanakan layanan konseling kelompok. Tujuan layanan konseling kelompok pada kesempatan kali ini anak-anak yaitu untuk membangun agar konseling bisa membangun rasa percaya diri yang ada di dalam dirinya masing-masing. Terus yang kedua, peserta didik atau kalian semua bisa mendiagnosis penyebab rasa kurang percaya diri kalian ya. Terus sehingga kalian bisa merumuskan pemikiran yang awalnya irasional menjadi rasional nantinya ya. Dan akhirnya kalian bisa menunjukkan perubahan sikap ya, dari kurang percaya diri ke sikap percaya diri. Dan Bapak dalam layanan konseling kelompok ini juga menggunakan pendekatan rasional emotif behavioral terapi anak-anak dengan teknik diskurs kognitif. Peran Bapak sebagai pimpinan kelompok anak-anak, yang mana tugas saya nantinya mengarahkan kalian dalam layanan konseling kelompok ini, dan kalian posisinya sebagai anggota kelompok. Jadi Bapak harapkan nantinya kalian bisa proaktif dalam layanan konseling kelompok ini anak, baik dalam mengungkapkan permasalahannya terus memberikan solusi pada teman-temannya ya. Bisa dipahami anak? Bisa. Oke, kalau bisa dipahami ya, kira-kira
berapa lama layanan konseling kelompok ini akan kita laksanakan? 60 menit. Ya. 1 jam atau 60 menit ya? Ya. Baik, kalau waktu 60 menit ini dirasa cukup oleh kalian, mari kita gunakan waktu 60 menit ini dengan sebaik mungkin. Saya perhatikan barusan Mas Kevin ya, mulai ngantuk ya. Ya, biar Mas Kevin tidak ngantuk lagi ya, dan yang lainnya bisa lebih fokus lagi. Gimana kalau kita ice breaking dulu anak-anak? Siap? Siap. 1 Tuh. 3. 3. lah, silakan. Ya silakan. Ya, gimana sudah fokus semua ya? Ada semua ya? Oke, jangan ngantuk lagi Mas Kevin. Sudah ngantuk ya Mas ya? Oke, untuk kita melanjutkan ayat konseling kelompok ini ke tahap inti ya, Bapak harap kalian bisa menyampaikan atau mengungkapkan janji kerahasiaan terlebih dahulu agar nantinya ya, kalian tidak ragu di dalam mengungkapkan permasalahan yang kalian alami. Nah, baik, kalian ikuti apa yang Bapak sampaikan. Siap anak? Siap. Saya Imam Hanafi berjanji bahwa saya sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, dan merahasiakan segala data dan keterangan lainnya yang saya terima baik dari diri saya atau anggota kelompok yang lain. Baik, terima kasih anak-anak ya. Nah, kita pada saat ini sudah sampai di tahap inti. Di tahap inti ini Bapak harapkan kepada kalian semua nantinya bisa mengungkapkan permasalahan yang kalian alami masing-masing ya, secara bergantian dan harus terbuka dan tidak ada yang ditutup-tutupi ya. Oke, kira-kira siapa yang akan mengungkapkan permasalahannya yang pertama kali? Saya Pak, Ya, silakan. permasalahan saya tidak aktif pada saat mengikuti pelajaran dan apalagi pada saat ada kegiatan diskusi gitu Pak. Berarti kurang aktif ya pada saat mengikuti pelajaran dan diskusi, begitu Iya. ya? Oke, itu permasalahan dari Mbak Garida ya. Saya Pak. Ya, silakan Mas Kevin. Kalau masalah saya Pak, saya merasa minder Pak. Takut dibully, ya Pak. Takut dibully sama teman-teman yang lain Pak. Karena postur tubuh saya yang lebih berisi daripada mereka Pak. Terus selanjutnya, ya silakan Mbak Ina. Kalau permasalahan saya sih sama yang dialami Kevin gitu Pak. Saya merasa minder takut dibully oleh teman karena memiliki faktor tubuh yang lebih berisi daripada mereka. Oke, silakan yang lain. Yang sudah siap mengungkapkan permasalahannya. Saya Pak, Ya, silakan Mbak Eta. kalau saya sih lebih kepada rasa takut untuk tampil atau bicara di depan kelas Pak. Apalagi kalau disuruh sama guru. Berarti takut tampil di depan kelas ketika disuruh oleh guru, seperti itu. Iya Pak. Oke, silakan selanjutnya. Saya Pak, Ya, silakan Mas Bayu. saya merasa dijauhi oleh teman-teman di sekolah Pak. Mungkin karena saya berasal dari keluarga yang kurang mampu. Oke, selanjutnya. Saya Pak, Ya, silakan Mbak Santi. saya begini Pak. Saya kurang percaya diri dalam menyampaikan sesuatu di depan banyaknya umum, di depan banyaknya orang. Terus sulit untuk mengenal orang baru juga Pak. Masih ada lagi ya? Saya Pak, Ya, silakan Mas Jai. yang masalah yang saya alami, saya selalu merasa khawatir Pak, takut salah dalam mengambil suatu tindakan. Selanjutnya ada? Saya Pak, Ya, silakan Mas Dita. saya itu kurang mampu dalam bidang pembelajaran Pak. Sehingga saya itu malu untuk bergaul dengan teman-teman yang lebih pintar daripada saya Pak. Terima kasih anak kalian semua sudah mengungkapkan
menyebabkan permasalahan yang kalian alami. Sekarang ya, kita sepakati bersama terlebih dahulu ya, permasalahannya siapa yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Ya, silakan direbut terlebih dahulu. Siapa? Mungkin Mbak Eka aja Pak. Permasalahannya Mbak Eta. Ina gimana? Iya. Permasalahannya? Baik, Kak. Sabti? Iya Mbak Eka juga. Yang Putra gimana? Siapa permasalahannya Mbak Eta? Ya. Gimana Mbak Eta? Keberatan? Ya. Tidak ya, sudah siap juga ya Mbak Eta ya. Ya. Baik, kalau kita sepakati ya, permasalahan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah permasalahan yang dialami oleh Mbak Eka. Kepada Mbak Eka untuk mengungkapkan ulang permasalahannya dengan lebih detail lagi, Mbak. Silakan, Mbak Eka, dipersilakan. Gini Pak, kan biasanya saya disuruh ngaji tuh sama guru. Kadang suka muncul rasa cemas, takut, was-was gitu Pak. Kadang juga suka pikir hal negatif gitu. Takutnya kalau saya maju, saya jauh di belakang, banyak teman yang nggak suka, sama aku bikin bohong. Apalagi kayak sampai keringat dingin gitu loh, Pak. Seperti itu ya Mbak permasalahannya. Ya, monggo yang mau bertanya anak, dipersilakan. Siapa? Wah, Mas Kevin ya, silakan Mas Kevin. Kan Mbak Eka ini ya apa udah berani di depan dan bersosialisasi di depan. Mungkin ada faktor lain yang menyebabkan itu, mungkin ini kemungkinan. Ya. Siapa tahu di kelas itu ternyata ada pacar Mbak Eka. Jadi Mbak Eka jadi gugup di situ. Benar kan? Iya. Oke, mungkin kata apa ya, pertanyaan dari Mas Kevin, mungkin di dalam kelasnya Mbak Eka punya pakar. Monggo Mbak Eka ditanggapi dulu Mbak Eka. Jangankan pacaran Pak, ngomong di depan kelas aja saya nggak berani. Berarti bukan itu penyebabnya Mas Kevin. Tidak apa, pertanyaannya sudah bagus juga ya. Sudah berkaitan ya. Mungkin dari anggota kelompok yang lain yang mau bertanya pada Mbak Eka. Saya, Pak. Silakan Mbak Ina. Mbak Eka, apa yang menyebabkan Mbak Eka tidak percaya diri untuk berbicara di depan kelas, Mbak? Ini saya takut diolok-olok, terus banyak teman yang nggak suka. Waktu saya maju takutnya saya ngomong ini salah, ngomong itu juga salah. Apalagi tuh kayak ada beberapa teman yang cara ngeliatinnya saya gitu loh, seakan-akan mereka tuh nggak suka. Itu sih yang buat saya jadi kayak takut buat bicara di depan kelas. Oke, ya. Berarti Mbak Eka tuh takut ada yang ngolok-ngolok, ada yang Ina ya. 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 Silakan. Ada pertanyaan lagi anak untuk Mbak Eka? Saya Pak. Ya, silakan Mbak. Mbak Eka, maaf ya Mbak, saya mau tanya. Saat tentang rasa takut dengan keadaan yang Mbak sudah diceritakan tadi, memangnya sudah berapa lama sih Mbak merasakan hal yang seperti itu? Sudah berapa lama Mbak Eka disampaikan Mbak ya? Sebenarnya udah lumayan lama, dari dulu sampai sekarang saya selalu ngerasain hal ini. Belum bisa apa ya, kayak yakin gitu, masih aja selalu takut diomongin orang lain, diketawain orang lain, gitu sih. Mungkin ada lagi anak yang mau bertanya? Saya Ya silakan Mas Dita. Mbak Eka ini kan merasa takut untuk maju ke depan kelas sudah sejak lama Mbak, ya. Nah, dampak yang dirasakan oleh Mbak Eka itu kira-kira apa ya Mbak? Ya dampaknya apa Mbak yang dirasakan oleh Mbak Eka? Itu pertanyaan dari Mas Dita. Banyak sih dampaknya. Dari saya jadi sering diam, gak suka banyak omong, paling ya ngomong sama teman sebangku. Apalagi kan kalau teman yang lain tuh cenderung aktif ya, kalau disuruh guru langsung mau. Oke, seperti itu ya Mbak ya. Iya. Masih ada lagi anak yang mau bertanya? Cukup kayaknya Pak. Cukup. Ya. Baik. Berarti penyebab permasalahan Mbak Eka ini yang pertama adanya rasa takut. Terus takut dibicarain di belakang, takut dicemooh, ya, takut ditertawakan, ya. Perasaan-perasaan itu sebenarnya kan belum tentu terjadi ya Mbak Eka ya. Iya. Nah, perasaan-perasaan yang seperti itu Mbak Eka karena belum tentu terjadi, ya, berarti ada pemikiran yang irasional dalam diri Mbak Eka. Ya. Baik, biar Mbak Eka ini bisa mendiagnosis anak pemikiran-pemikiran irasional yang dirasakan, ya, Bapak akan mengirimkan formulir self-help yang pertama ya melalui grup WA kita. Ya, silakan dicek anak ya di grup WA-nya akan Bapak kirimkan.
Ya, sudah masuk di lembar atau di formulir self-help yang pertama. Ya. Itu ada pertanyaan. Saya paham bahwa permasalahan yang saya alami muncul karena adanya pemikiran irasional. Antara lain apa saja kalian sebutkan pemikiran irasionalnya, Mbak ya. Terus apa dampak dari pemikiran irasional yang ada di dalam diri Mbak? Silakan Mbak Eta membacakan formulir self-help pertama yang Mbak Eta miliki atau yang Mbak Eta isi. Rasa irasional yang muncul dalam pikiran saya yang pertama itu saya takut diketawain, takut dibully, terus juga takut salah Pak. Gara-gara pikiran irasional itu saya jadi takut untuk tampil di depan umum, gak suka cenderung untuk membandingkan diri saya dengan orang lain, cenderung buat menyendiri, gak suka bersosialisasi Pak. Oke, baik anak-anak. Mbak Eta sudah menuliskan dan membacakan pemikiran irasional yang dialami. Ya, silakan. Mungkin ada yang mau bertanya atau memberi masukan atau saran kepada Mbak Eta agar pemikiran irasionalnya itu bisa diubah nantinya menjadi pemikiran yang rasional. Silakan. Saya Pak. Ya, silakan Mbak Santi. Menurut saya sih Mbak, masalahnya Mbak Eka ini banyak dialami sama teman-teman kita. Mbak Eka harus lawan rasa takut tersebut supaya Mbak Eka bisa mencapai apa yang Mbak Eka mau. Oke, sarannya sangat bagus sekali anak-anak ya. Mungkin ada lagi yang mau memberi masukan atau saran kepada Mbak Eta? Saya Pak. Ya, silakan Mas Bayu. Baik Pak. Sebenarnya apa yang dialami oleh Mbak Eka ini pernah saya alami juga dulu Pak. Pada awalnya saya juga takut untuk berbicara di depan kelas. Namun pada akhirnya saya menyadari bahwa prasangka yang ada di dalam pikiran saya itu tidak benar. Terus saya mencari momentum untuk mengawali atau memberanikan diri. Akhirnya setelah saya memberanikan diri untuk maju, ternyata apa yang kita pikirkan atau yang selama ini kita lakukan itu tidak terjadi. Mbak Eka mencari momentum yang tepat untuk mengawali. Seperti mungkin ketika Mbak Eka sudah yakin dengan tugas dari salah satu guru, coba Mbak Eka beranikan diri untuk maju. Itu saya masukan dari saya Pak. Oke, ya masukan yang luar biasa sekali anak-anak. Silakan dijawab dulu. Oke, mungkin ada lagi anak masukan dari anggota kelompok yang lain? Ya Pak. Ya silakan, Mas Kevin. Saya setuju apa yang dikatakan oleh Mas Bayu Pak. Saya juga ingin sedikit cerita tentang pengalaman saya. Ya. Dulu pas saya awal masuk OSIS, tepatnya pas LDK. Nah, pada saat itu kan saya disuruh buat presentasi tentang program kerja saya. Nah, pada saat itu saya cemas Pak. Ya. Sampai tangan-tangan saya gemeter Pak. Nah, setelah disuruh begitu maju, ternyata pikiran yang saya anggap itu rasional ternyata tidak ada Pak. Ternyata itu cuma pikiran semata Pak. Nah, jadi poin utama yang saya ingin sampaikan, baiknya itu harus yakin dulu terhadap kemampuan diri, terus jangan selalu pikiran negatif terhadap apa yang ada di sekitar kita. Sama seperti kata Mbak Santi, kita juga harus melawan rasa takut kita sendiri dan kita harus jadi orang terbaik dari yang terbaik. Oke ya, bagus sekali anak siapa juga Pak. Dari penyampaian dan permasalahan yang dari Mbak Eta sudah mulai mendiagnosis ya bahwa pemikiran kurang percaya diri itu disebabkan oleh pemikiran irasional yang ada dalam dirinya, dan kalian juga sudah memberikan saran kepada Mbak Eta agar pemikiran irasional yang dialami oleh Mbak Eta itu akhirnya bisa menjadi rasional nantinya ya. Benar seperti itu Pak yang Mbak Eta alami? Iya Pak. Oke, apakah dengan adanya pemikiran yang irasional di dalam diri Mbak Eta itu Mbak Eta merasa nyaman dengan hal tersebut? Tidak nyaman Pak. Tidak nyaman. Nah, kalau Mbak Eta merasa tidak nyaman, apa harus ada yang sesuatu yang dirubah Mbak? Ada Pak. Seharusnya saya tidak memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi, yang pada akhirnya malah berdampak negatif bagi diri saya sendiri Pak. Oke, baik kalau seperti itu, apakah Mbak Eta siap merubah pemikiran irasional yang ada dalam dirinya menjadi rasional Mbak? Siapa?
Baik, kalau Mbak Eta ingin mengubah pemikiran yang seperti itu, Bapak akan share self-help yang kedua ya. Akan saya share lewat grup WA kalian. Ya, silakan anak-anak ya, dicek terlebih dahulu. Ya, silakan diisi. Saya ingin lebih percaya diri dan tidak takut untuk tampil di depan kelas. Saya di kedepannya akan lebih optimis karena saya sudah mulai yakin bahwa saya juga punya kemampuan yang sama seperti teman-teman yang lain, Pak. Saya juga merasa bahwa kemampuan yang saya miliki akan bertambah jika saya bisa percaya diri. Oke, ya. Di sini Mbak Eta sudah mulai menyadari dan bisa merumuskan ya, pemikiran yang irasional itu menjadi rasional kembali anak-anak ya. Apakah Mbak Eta bisa merubah pemikiran irasional tersebut? Saya harus mencoba untuk merubah itu, sih, Pak. Akan mencoba untuk merubah pemikiran irasional tersebut ya. Ya. Bagaimana perasaan Mbak Eta ketika mampu untuk merubah pemikiran yang irasional itu, Mbak? Pastinya sangat senang, Pak. Oke. Di sini Mbak Eta sudah ingin merubah ya, merubah pemikiran irasional menjadi rasional ya. Saya harapkan anggota kelompok yang lainnya bisa memberikan saran atau masukan kepada Mbak Eta bagaimana Mbak Eta ke depannya harus seperti apa ya. Monggo saya persilakan kepada anggota kelompok yang lain untuk memberikan masukan atau saran kepada Mbak Eta ke depannya harus seperti apa. Silakan anak-anak. Saya, Pak. Ya, Mbak Ina. Kalau saran dari saya, kalau Mbak Eta ingin berbicara di depan kelas, coba terlebih dahulu Mbak Eta latihan di depan cermin gitu. Seolah-olah Mbak Eta berbicara di depan kelas. Nah, kalau sudah lancar berbicara di depan cermin, berarti kan rasa percaya dirinya itu sudah mulai timbul atau ada begitu juga. Oke ya, masukan atau saran yang bagus ada ya. Untuk selanjutnya ada yang mau beri saran? Ya silakan Mas Bayu. Nanti kalau Mbak Eta tidak mau berbicara di kelas untuk mengurangi rasa gugup, sekedar mengingatkan saja ya Pak, pandangan Mbak Eta itu jangan langsung tertuju pada wajah teman-teman kita, tetapi pandangan Mbak Eta di atas kepala teman-teman kita saja. Silakan untuk selanjutnya. Ada? Ya silakan Bapak. Ini Mbak, menurut saya permasalahan yang Mbak alami itu akan membuat Mbak stres. Coba untuk menetralisirnya dengan cara seperti olahraga, jalan-jalan lagi gitu Mbak. Siapa tahu kan dengan pikiran yang fresh nantinya Mbak Eka bisa berpikir lebih jernih lagi. Dan biasanya di pikiran orang kalau udah jernih akan mampu berpikir lebih positif gitu Mbak. Oke, mungkin ada lagi anak? Saya Pak. Ya silakan Mas Dikta. Nah, sedikit saran saja buat Mbak Eka. Apabila Mbak Eka ingin maju ke depan kelas, usahakan baca doa dulu Mbak. Nah, baca doanya gini. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Insyaallah diberi kemudahan dan kelancaran Mbak. Oke, saya silakan kepada Mbak Eta untuk memberi tanggapan terhadap masukan yang disampaikan oleh teman-temannya. Terima kasih sebelumnya untuk teman-teman yang telah memberikan masukan pada saya. Saya akan berusaha untuk menghilangkan rasa takut saya. Masukan dari teman-teman semua sudah sangat-sangat membantu. Mungkin yang pertama kali saya lakukan adalah saya akan berusaha untuk menghilangkan pemikiran-pemikiran negatif yang ada pada diri saya. Dan ya, terus mencoba dan mencoba Pak, tidak boleh menyerah. Saya harus menjadi seperti kata Mas Kevin. Kalau saya harus jadi yang terbaik antara yang terbaik. Oke, ya kasih aplaus dulu buat baik anak, sudah banyak masukan yang telah didapatkan oleh Mbak Eka. Sekarang Bapak akan mengirimkan self-help yang ketiga adalah yaitu perilaku yang ingin diubah. Ya, silakan dicek di HP-nya masing-masing. Saya kirim lewat grup lagi. Silakan kepada Mbak Eta membacakan self-help yang ketiga yaitu perilaku yang ingin diubah, Mbak. Perilaku yang sangat ingin saya ubah yaitu insecure. Saya ingin melawan rasa insecure saya dan berhenti untuk membandingkan diri saya dengan orang lain. Saya ingin lebih menghargai kemampuan yang saya miliki dan belajar untuk lebih percaya diri, Pak. Oke, sangat bagus sekali ya Mbak Eta ya. Terus seandainya Mbak Eta
Ekta diwajibkan maju tampil di depan kelas, terus ada yang mencemooh, namanya ya, ada yang menertawakan Mbak Ekta. Bagaimana tanggapan Mbak Ekta? Kalau yang seperti Bapak sampaikan, ada yang menertawakan, ada yang mencemooh, hal-hal tersebut akan saya jadikan motivasi bagi diri saya bahwa saya bisa dan bisa untuk tampil di depan kelas. Oke, berarti Mbak Ekta sudah siap untuk tampil di depan kelasnya, Mbak ya? Insya Allah siap. Bapak akan mengirimkan lembar surat yang keempat anak-anak ya. Lewat kalian, silakan dicek anak ya. Di sana bagaimana perasaan kalian atau Mbak Ekta ya, jika hari ini diwajibkan untuk maju di depan kelas. Silakan diisi terlebih dahulu anak. Sudah semua Mbak Ekta? Sudah juga. Oke, silakan Mbak Ekta bacakan formulir syarat yang keempat, Mbak. Bagaimana perasaan Mbak Ekta jika diwajibkan tampil depan kelas pada hari ini? Saya akan melakukannya dengan senang hati, penuh percaya diri, karena saya sudah mulai yakin bahwa saya bisa untuk berbicara di depan kelas. Oke, kalau Mbak Ekta sudah memang berani ya untuk tampil di depan kelas, kita beri kesempatan kepada Mbak Ekta ya untuk membuktikan kalau Mbak Ekta sudah bisa. Gimana anak, setuju? Setuju. Moga Mbak Ekta bisa dicoba terlebih dahulu. Kasih apa dulu? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ekta Febria Anugrah Rizky. Di sini saya berperan sebagai moderator dalam jalannya diskusi hari ini. Dimohon kooperatif dalam diskusi hari ini. Iya, kasih aplaus dulu buat Mbak Ekta. Karena waktu kita hampir habis anak-anak ya, dan Mbak Ekta sudah berani berbicara di depan kelas, maka saya beri kesempatan kepada Mbak Ekta memberikan suatu kesimpulan. Moga Mbak Ekta dipersilakan. Alhamdulillah, berkat adanya layanan konseling kelompok hari ini, saya yang awalnya minder dan cenderung untuk takut tampil di depan kelas. Saat ini saya sudah mulai percaya dengan kemampuan yang saya miliki. Saya lebih percaya diri dan saya lebih menghargai kemampuan saya. Terima kasih sebelumnya untuk Pak Imam dan teman-teman semuanya yang telah membantu saya untuk menumbuhkan rasa percaya diri saya. Baik, Bapak akan mengirimkan lembar evaluasi ya, instrumen evaluasi lewat link Google Form ada ya. Akan saya kirim di grup kalian. Silakan kalian isi terlebih dahulu instrumen evaluasinya. Oke, sudah ya? Sudah semua? Ya. Sebelum Bapak akhiri ya, Bapak ingin mendengarkan perwakilan dari kalian semua ya, tentang pesan dan kesan dari layanan konseling kelompok yang kita laksanakan hari ini. Silakan siapa yang mau mewakili? Saya. Ya, silakan Mas Kevin. Luar biasa sekali konseling kelompok hari ini. Dengan adanya konseling kelompok hari ini, saya bisa berbagi informasi, pengetahuan dan pengalaman saya selama ada masalah. Pesan Bapak kepada kalian semua ya, Bapak harapkan kalian jangan sampai lengah ya dalam kehidupan ini ya, dan jangan lelah untuk berusaha lebih baik ke depannya dan selalu optimis terhadap kemampuan yang kalian miliki, karena kesuksesan kalian tergantung pada kalian sendiri, bukan tergantung pada orang lain. Silakan berusaha semaksimal mungkin dan panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kalian cita-citakan bisa tercapai nantinya. Dan jangan lupa harus percaya diri ya. Untuk layanan konseling kelompok berikutnya kira-kira akan kita laksanakan pada hari apa? Senin. Oke, Senin ya. Jam berapa? Sembilan. Jam 9 ya. Oke, baik kalau begitu, dan seandainya kalian masih memiliki permasalahan yang lainnya, silakan hadir ke ruang BK. Itu BK itu terbuka untuk kalian semua. Kami siap memberikan layanan kepada kalian dan membantu kalian dalam mengentaskan permasalahan yang kalian alami. Karena waktu kita sudah habis anak-anak ya. Nah, saya persilakan kepada Mbak Ekta untuk memimpin doa. Sebelum menutup kegiatan hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing dan doa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih anak-anak sekali lagi telah mengikuti kegiatan kelompok. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini
bisa bermanfaat untuk kalian. Amin. Jika ada kekeliruan dari Pak Imam, baik kata atau perbuatan, Pak Imam mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.